Dan ruang bakarnya punya bore and stroke itu 86 kali 86. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Danif, dan kali ini kita mau bahas Toyota rakitan Subaru. Biasanya Toyota rakitan Daihatsu ya, kayak misalkan Rush, Avanza, Calya, Agya, itu kan dirakit di Astra Daihatsu Motor Plant. Nah, mobil ini dirakit oleh Subaru di Gunma, di Jepang. Nah, mobil ini sebenarnya mobil Toyota atau Subaru gitu kan, karena dirakitnya di Subaru. Nah, mobil ini sebenarnya adalah hasil kerjasama antara Toyota dan Subaru, dan juga dijual dalam bentuk non Toyota dan Subaru, yaitu Scion FRS. Tapi sekarang Scion udah mati brandnya. Nah, mobil ini nggak 100% Subaru yang seperti kalian bayangkan. Dan mobil ini sering juga disebut dengan Hachiroku. Hachi artinya 8, Roku artinya 6. Nah, 86 dalam bahasa Jepang adalah Hachiroku. Nah, sama juga kayak S660, suka disebut dengan Roku Maru karena 660. Jadi Hachiroku itu bukan delivery inisial D, bukan, tapi Hachiroku itu adalah 86. Nah, kita buka mesinnya yuk. Nah, di sini bisa kita lihat, di mesin ini ada dua buah logo. Pertama logo Toyota, dan di bawahnya adalah Subaru, D4S Boxer. Ya, Toyota bikin mesin boxer itu tidak Toyota sekali, dimana yang bikin mesin boxer itu adalah Subaru. Dan mesin ini diletakkan sangat di bawah untuk mendapatkan center of gravity yang sangat rendah. Dan juga mesin ini menggunakan teknologi direct injection dari Toyota namanya D4S. Jadi D4S ini adalah teknologinya Toyota, di mana dia punya dua buah injektor dalam satu ruang bakar. Yang satu itu port injection di intake-nya, yang satu lagi langsung direct injection di ruang bakar. Nah, karena menurut Toyota, penggunaan port injection itu lebih hemat bahan bakar pada saat RPM rendah, sedangkan direct injection lebih hemat bahan bakar di saat RPM tinggi. Makanya digabungkan dua-duanya sama Toyota. Dan ruang bakarnya punya bore and stroke itu 86 kali 86. Lucu ya? Jadi 86-nya itu bukan cuma namanya doang, tapi ada di ruang bakarnya 86 kali 86. Jadi mesinnya square. Dan juga kalau kita lihat exhaust tip-nya, itu diameter itu 86 mm juga. Nah, berapa tenaganya? Tenaga mesinnya itu 200 horsepower dan torsinya 205 Nm. Iya, memang nggak begitu besar, tapi untuk mesin 2000 cc naturally aspirated tanpa turbo ini sudah cukup. 0 ke 100-nya versi Toyota itu 7,6 detik untuk versi manual. Dan yang gue suka dari mobil ini sebenarnya bukan tenaga mesin yang besar, tapi responsivitas dari mobil ini itu membuat apa ya, tarikan itu tuh enak banget gitu rasanya, karena dia punya responsivitas yang bagus. Nah, terus berarti mobil ini lebih Subaru dong dibanding Toyota karena mesinnya boxer. Tapi nggak juga, memang mesinnya banyakan Subaru. Nah, terus transmisi matic-nya ini juga direkayasa oleh Toyota biar rasanya seperti dual clutch. Padahal dia pakai torque converter, koplingnya cuma satu. Padahal dia pakainya torque converter biasa, bukan dual clutch. Tapi secara elektronik itu dibikin feel transmisinya itu seperti dual clutch. Bisa begitu ya? Oke, sekarang kita tutup aja. Ini mobil, kalau misalkan kita detailing di Autonet Care, ini pasti lebih bersih lagi. Ini kebetulan mobilnya baru sampai, dan mobil ini dijual. Kalau misalkan kalian berminat, bisa hubungi Noval di link di bawah. Terus secara desain, ya mobil ini bentuknya meskipun dari tahun 2012 sampai sekarang, itu masih kelihatan keren. Di Amerika, itu sudah ada model barunya, tapi hanya dalam bentuk Subaru BRZ. Toyota 86-nya belum keluar, bentuknya jadi seperti ini. Dan ini kebetulan, ini Toyota 86 yang TRD Edition. Jadi bisa lihat ada tambahan front bumpernya, side skirt, sama di bagian belakang itu berbeda dengan yang 86 standar. Nah, di samping sini, ini dikasih stiker. Sama di sini ada logo besar sekali, 86. Kalau dilihat tengahnya ya, kanan kirinya itu ada gambar piston. Untuk menunjukkan bahwa mesinnya adalah mesin boxer. Nah, ini juga bisa dicopot ya. Kalau misalkan kalian pengen modifikasi, butuh air intake tambahan, ini bisa digunakan sebagai part modifikasi. Terus ini pintunya, gue sangat suka mobil dengan pintu-pintu frameless seperti ini karena kelihatan keren. Dan kalau kita turunin, oh mesinnya lagi mati, itu bisa kelihatan jadinya kayak clean gitu mobilnya. Terus ke bagian belakangnya, ini velgnya udah diganti, itu juga
remnya dikasih cover Brembo, padahal sebenarnya nggak perlu ya. Nah, di sini atapnya bisa kita lihat dia desainnya itu agak complicated karena di bagian tengahnya sini dia agak sedikit menekuk. Terus juga ini kaca belakangnya sangat panjang, lengkap dengan defogger. Terus di belakang sini ada tambahan aksesoris ductile. Nah, terus bagasinya, ya ini sudah dimodifikasi jadi ada speaker. Terus di bawah sini ada ban serep yang ukurannya dia cuma buat sementara aja. Oke. Agak kencang soalnya ada audionya di atas jadi agak berat pas turun. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke, ya. Kita udah masuk ke dalamnya. Kita nyalain mesinnya biar nggak panas karena kita butuh AC. Ini sekarang masih jam 10 tapi panasnya luar biasa sampai keringetan. Makanya tadi gue pakai kacamata. Karena kan matahari dari sana tuh. Kalau misalkan kita nggak pakai kacamata, mata kita jadi kecil nih, kayak merem-merem gitu, nggak enak dilihat di video ya. Oke, nah sekarang kita ada di dalam kabin dari Toyota 86 dan gue sangat suka sekali dengan interiornya. Kenapa? Karena semuanya fungsional sekali gitu. Mulai dari posisi duduknya, ini posisi duduknya the best banget ya. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Desain dashboardnya juga antara tengah-tengah. Terus posisi setirnya sudah tilt teleskopik. Ini bisa pas begini loh. Coba lihat nih, ergonomi gue ketika gue duduk di sini, ini posisi duduknya bagus sekali. Jadi posisi duduk ini sangat pas lah buat kita pakai kemana-mana gitu ya. Terus letak-letak tombolnya juga pas banget, mulai dari power window di sini, terus AC, headunitnya udah diganti by the way, sama tombol-tombol, transmisi, rem tangan, itu didesain bener-bener pas banget dijangkau sama tangan gitu. Ini yang versi automatic by the way. Kalau misalkan kalian beli Toyota 86, sebaiknya pilih yang manual saja karena lebih asik. Dan mobil ini bawaannya sudah pakai LSD dari Torsen, jadi udah ready buat dipakai drifting. Nah, ngomong-ngomong soal mengemudi, setirnya ini polos sekali, nggak ada apa-apanya, cuma setir kulit aja tapi setirnya enak. Terus di balik setir ada pedal shifter. Dan speedometernya ini kalau kita lihat itu bener-bener udah fokus sama RPM di tengah. Karena kecepatan di sebelah kiri itu kecil sekali tulisan-tulisannya, jadi hampir nggak kelihatan. Untungnya kita dikasih ini nih, speedometer digital. Jadi kalau misalnya kita nyetir, udah kita fokus ke tengah aja. Apalagi tengahnya tuh warnanya putih gitu kan. Jadi pas kita ganti ke mode manual, itu asik aja gitu. Ganti giginya tuh pas sama speedometernya. Nah, sebelah kanan ada untuk bensin sama temperatur. Di sebelah kanan lagi sini ada tombol-tombol untuk display dan auto trip. Ya, by the way, mesinnya biasa aja, nggak irit tapi juga nggak boros. Dan mobil ini harus diisi sama Pertamax Turbo RON 98. Kenapa? Karena dia kompresinya 12,5, jadi dia butuh RON 98 menurut manual booknya. Oke, di sebelah kanan sini ada tombol untuk membuka bagasi. Kemudian ada untuk mengatur lampu iluminasi seberapa terang, sama di sini ada tombol tambahan buat ID glow di bawah. Nah, ini pilarnya sayang sekali ditambahin 3-way. Agak disayangkan kenapa? Karena memang dari Toyotanya sudah diberikan tempat khusus di sini. Ini dikasih buat 3-way, ada tweeternya sama ada buat midnya di sini. Kenapa harus dibikin lagi gitu? Taruh aja di sini udah beres gitu kan. Nah, terus di sini ada speaker di bagian bawah, sama kualitas interiornya ini top notch ya. Walaupun bukan sebuah mobil mahal, tapi presisi, nggak goyang, bagus deh. Pokoknya nggak mengecewakan. Khas Subaru, interiornya memang bentuknya biasa aja tapi presisi dan solid. Sama untuk tombol-tombol bawahnya ini juga dibikin ala-ala Mercedes-Benz, tapi nggak semua Mercedes-Benz ya. Terus transmisinya ini modelnya G-Type Shift, kita bisa ubah ke mode manual pakai Tiptronic di sini. Di sini ada pilihan untuk mematikan stability control, atau kalau misalkan kita pengen drifting aja itu kita tinggal pencet VSC Sport aja. Dia tuh nggak sepenuhnya mati total, tapi dilepas sedikit traction controlnya. Kemudian di bagian sini ini kosong, sama ada cup holder yang bisa dilepas seperti ini, ada colokan 12 volt, sama di sini ada laci penyimpanan yang cukup besar. Udah sih, sisanya nggak ada yang aneh-aneh lagi. Atapnya dia warna hitam, kursi belakangnya luar biasa sempitnya. Ini posisi penumpang ya, ini betulnya yang paling mundur. Jadi kalau misalkan kalian mundurin sampai pol, itu belakang udah nggak bisa sama sekali buat duduk ya, dikit banget. Yuk, sekarang kita coba jalan-jalan yuk. Nah, sekarang kita udah jalan pakai mobil ini. Kebetulan nih mobil knalpotnya udah dimodifikasi. Gue nggak ngerti modifikasi dia pakai apa. Cuma suaranya berubah ya. Wah, kan udah 80 aja nyaris cepet. Tapi nggak sekencang itu sih. Maksudnya ya
mau kecepet angka 8 detik mah masih dapat lah ya. Cuma responsivitasnya itu yang gue seneng sama ini mobil gitu. Mungkin banyak yang lebih kenceng gitu kan, yang pakai 2000 cc turbo dan lainnya, yang mau kecepet 5 detik 6 detikan gitu kan. Tapi mobil ini responsivitasnya enak gitu dan nggak annoying. Kan ada beberapa tuh yang pakai turbo lag, rasanya jambakannya tuh nggak natural gitu ya. Ini enak banget deh. Terus mobil ini punya suspensi yang cukup stiff. Mungkin sama stiffnya seperti Mini Cooper John Cooper Works gitu ya. Dan dia nggak bisa diatur dampernya, jadi udah fix gitu aja. Dan kalau kalian mau ganti coilover, ada banyak sekali pilihan coilover yang bisa kalian pilih untuk mobil ini. Jadi memang spare part modifikasinya itu banyak banget di mobil ini ya. Karena memang ini salah satu mobil di dunia yang paling banyak dioprek-oprek sama orang-orang. Mau swap engine, mau ganti transmisi, mau ganti segala macam, itu sangat mudah sekali. Bahkan Akbar pernah bikin BRZ itu pakai mesin 2JZ. Wah, itu udah habis berapa ratus juta gitu ya. Wah, udah gila banget deh. Jadi emang mobil ini basis yang enak buat dimodif. Agak jarang lihat Toyota 86 atau BRZ yang standar, rata-rata udah diganti macam-macam sih. Ini kalau misalkan kita ada tempat yang agak gede di daerah Pasar Minggu ya, ini kita mungkin bisa drifting dikit gitu, untuk menunjukkan betapa mudahnya mobil ini dalam kondisi standar kita ajak main. Wow, tuh mobil kita keren banget tuh videografernya. Itu kenapa masker taruh di jidat dah? Nggak tahu, Andi. Kemudian yang spesial dari mobil ini, lebih dari mesinnya, lebih dari desainnya, itu menurut gue sih handlingnya ya. Untuk sebuah mobil standar, bukan yang GR Edition, TRD version atau semacamnya, dengan kaki standarnya itu handlingnya natural sekali gitu. Ya mungkin banyak terjadi perdebatan antara MX-5 sama ini enak mana handlingnya. Tapi kalau menurut gue lebih suka ini dibandingkan dengan MX-5 ya. Kalau MX-5 itu dibikin body rollnya lebih berasa karena emang setup suspensionnya lebih empuk. Kalau ini lebih keras dan agile-nya nih ya. Set. Iya. Yang susah ditiru adalah mesin boxernya sih, karena boxer kan flat 4 ya. Dia mesinnya kayak tidur gitu naruhnya. Bukan inline yang bisa longitudinal atau transversal. Ini dia lebih lurus atau rata gitu. Dan untuk sebuah Subaru, jarang-jarang mereka membuat mobil di kelas seperti ini yang belum all wheel drive. Dia pakai RWD di belakang. Dan juga mobil ini dia punya rasio bobot antara depan sama belakang itu lebih berat depannya dibanding belakangnya. Depannya itu 53%, yang belakang 43%. Tapi kalau mobil ini sepertinya jadi 50-50 karena belakang sudah dikasih audio macam-macam tuh. Buat teman-teman yang pengen masuk ke kategori sports car ya dengan harga terjangkau under 500 juta, menurut gue ini pilihan yang sangat realistis ya. Karena handlingnya bagus, ya mesinnya oke. Terus buat teman-teman yang pengen belajar modifikasi yang agak berat, engine kayak kaki, ini adalah mobil yang oke banget gitu. Dan di luar negeri tuh ya, biasanya orang kalau belajar balapan terus semacamnya itu biasanya kalau nggak mobil ini ya MX-5. Tapi ini sih kayaknya lebih bertenaga dibanding MX-5 ya. Wah, asik ya. Di tahun 2012, mobil ini dijual dengan harga 645 juta rupiah kalau nggak salah untuk versi yang TRD seperti ini. Tapi sekarang setelah bertahun-tahun lamanya, 2012, 9 tahun ya, mobil ini pasarannya masih di angka 400 jutaan. Artinya dalam waktu 9 tahun berkurangnya cuma sekitar 200 jutaan doang. Harganya sangat stabil ya. Dan memang mobil ini meskipun dia boxer ya kan, agak susah buat ganti busi aja tuh dari kanan kiri gitu kan. Tapi ternyata mobil ini adalah salah satu mobil yang cukup bandel, mudah dimodifikasi, dan perawatannya tidak begitu mahal seperti sports car lainnya. Ya, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Toyota 86 bisa komen di bawah seperti apa rasanya memelihara mobil ini selama beberapa tahun. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!